Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, belajar, dan merenungi kehidupan yang kita jalani. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sang Pembawa Cahaya, yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju terang petunjuk, dari kesesatan menuju jalan kebenaran. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah hakikat yang sering luput kita renungi, padahal ia adalah kunci bagi segala keberhasilan spiritual maupun kehidupan rumah tangga, hati yang tersambung. Sering kita mendengar bahwa nasihat tidak selalu berhasil menyentuh hati. Padahal, bukan karena nasihat itu kurang bijak, melainkan karena hati yang mendengarnya tidak tersambung. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana semua serba cepat. Informasi datang bertubi-tubi, media sosial menggoda mata dan pikiran hampir setiap detik, rutinitas dunia memaksa kita berlari tanpa henti. Namun di tengah derasnya arus kehidupan ini, satu hal yang justru semakin banyak hilang dari diri manusia adalah keterhubungan hati. Banyak orang hari ini merasa lelah bukan karena kerja, tapi karena batin yang kosong. Merasa sesak bukan karena sempitnya rumah, tapi karena tidak ada tempat bagi jiwa untuk bernaung. Dalam hubungan suami istri, yang dulunya saling mencintai, kini terasa hambar. Dalam hubungan antar sesama, yang dulunya saling peduli, kini penuh prasangka. Bahkan dalam ibadah kepada Allah, yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, malah terasa berat, kaku, dan hampa. Kenapa semua ini terjadi? Karena hati tidak tersambung. Hati istri tidak tersambung ke suaminya. Hati anak tidak tersambung ke orang tuanya. Hati umat tidak tersambung ke nabinya. Dan yang paling menyedihkan, hati kita tidak tersambung kepada Allah, Rabb kita sendiri. Inilah penyebab utama mengapa nasihat tidak lagi menyentuh. Sebanyak apapun ceramah didengar, sebanyak apapun ayat dibaca, sebanyak apapun motivasi dibagikan, tetap saja banyak yang hidupnya tidak berubah. Bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena saluran hati telah tersumbat oleh dosa, dendam, dunia, dan derita. Ketika hati tidak tersambung, maka ucapan menjadi hanya suara. Ayat-ayat Al-Quran menjadi hanya bacaan. Salat menjadi hanya gerakan. Bahkan cinta menjadi hanya formalitas. Karena semua itu butuh hati yang hidup dan terhubung. Maka inilah saatnya kita kembali. Menyambung kembali hati yang terputus. Membersihkan kembali jiwa yang kusut. Membuka ruang dalam pikiran agar cahaya nasihat bisa masuk. Karena hanya hati yang tersambung yang akan mampu menerima nasihat, petunjuk, dan cahaya ilahi. Saudaraku, hati adalah pusat kendali kehidupan manusia. Jika hati tersambung, maka akal, emosi, dan tindakan akan mengikuti jalan yang benar. Tapi jika hati terputus, maka ilmu yang paling tinggi sekalipun tidak akan mampu mengubah perilaku seseorang. Sambungan hati ini bukan sekadar kelekatan emosional, melainkan ikatan ruhani yang dibangun dari kejujuran, kesucian niat, dan kerendahan hati untuk mendengar dan menerima. Maka ketika seorang istri tidak menyambungkan hatinya kepada suami, nasihat suami menjadi seperti angin lalu. Dan ketika manusia tidak menyambungkan hatinya kepada Allah, maka firman-firman Allah pun hanya menjadi lantunan lisan, bukan getaran dalam jiwa. Nasihat hanya bisa masuk ke hati yang terbuka. Pikiran yang penuh dosa, amarah, dendam, atau duniawi, seperti bejana yang penuh lumpur, tak akan bisa diisi air yang jernih. Maka sebelum bicara tentang menerima nasihat,
kita harus bicara tentang menyambungkan dan membersihkan hati. Dalil atau landasan. Firman Allah dalam Al-Quran, Qs. Ash-Shaf, 5. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu tahu bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Makna syariahnya, ketika seseorang menutup dirinya dari kebenaran, maka Allah akan mencabut kemampuan untuk menerima hidayah dari hatinya. Sabda Rasulullah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh jasad rusak. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hari. Bukhari dan Muslim. Pendapat ulama. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, keterhubungan hati dengan Allah adalah awal dari cahaya, dan keterputusan darinya adalah awal dari kegelapan. Terambil dari Ihya Ulumuddin. Aplikasi dan hikmah. 1. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling menjaga koneksi batin. Bukan hanya komunikasi lisan, tetapi keterbukaan hati. Bercakap dengan kasih sayang, saling memahami, bukan saling menghakimi. 2. Dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa mengubah seseorang hanya dengan argumen, tapi dengan cinta dan empati yang menyentuh hatinya. 3. Dalam kehidupan spiritual, sebelum memperbanyak bacaan dan ibadah lahir, bersihkan dulu hati, dengan taubat, zikir, dan rasa rindu kepada Allah. 4. Nasihat tidak masuk kepada hati yang tertutup. Maka saat kita menasihati, jangan hanya berpikir untuk menyampaikan, tapi juga untuk menyambungkan hati. Itulah kunci keberhasilan dakwah dan pendidikan. 5. Jadikan hati sebagai tempat suci. Jangan kotori dengan kebencian, syahwat, dan keraguan. Biarkan cahaya petunjuk turun dan menetap di sana. Saudaraku, mari kita jadikan hati ini jernih, lembut, dan tersambung. Tersambung kepada pasangan kita. Tersambung kepada orang tua. Tersambung kepada guru. Tersambung kepada sesama manusia. Tapi yang paling penting, tersambung kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan hati ini menjadi beku dan mati. Karena nasihat tak akan berguna bagi hati yang keras. Petunjuk tak akan bergema dalam jiwa yang tertutup. Doa. Ya Allah, sucikanlah hati kami, terangilah dada kami, bukakanlah mata batin kami, sambungkanlah kami kepada hakikat iman yang sejati, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mau mendengar kebenaran dan mengikutinya dengan ikhlas. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.